Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam kenal, saya Muhammad Fatur Zikin. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, tepatnya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau memaparkan sebuah materi dari mata kuliah saya, yakni Ulumul Quran, tepatnya membahas tentang Rosem Usmani. Mana pembahasan Rosem Usmani pada kali ini akan meliputi beberapa poin, yakni yang pertama pengertian dari Rosem Usmani sendiri, yang kedua pendapat para ulama, yang ketiga 6 kaidah Rosem Usmani serta urgensinya. Pada poin yang pertama yakni mengenai pengertian dari Rosem Usmani sendiri. Secara bahasa, rosem berarti penulisan atau tulisan. Sedangkan secara istilah, Rosem Usmani adalah suatu metode penulisan mushaf Al-Quran yang mana disusun dan dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang mana tujuan dari pembukuannya sendiri pembakuannya adalah agar supaya mushaf Al-Quran tetap seragam, bisa mengakomodasi berbagai qiraat serta menjaga keaslian dari Al-Quran dari adanya perubahan-perubahan. Para ulama sendiri berpendapat, yakni maksudnya beberapa ulama berpendapat mengenai Rosem Usmani adalah yang pertama dari Imam Malik. Imam Malik sendiri berpendapat bahwasanya penulisan mushaf dengan Rosem Usmani hukumnya wajib diikuti maksudnya, dan tidak boleh diubah karena itu merupakan kesepakatan dari para sahabat. Yang kedua dari Imam Ahmad bin Hambal, beliau berpendapat bahwasanya mushaf harus ditulis sesuai dengan warisan dari para sahabat, meskipun berbeda dengan ejaan Arab modern. Dan yang ketiga, Ibnu Khaldun. Beliau juga berpendapat mengenai Rosem Usmani adalah bagian dari syariat, sebab disusun berdasarkan ijma dari para sahabat, sehingga tidak boleh digonta-ganti. Dan sebagian ulama Kufah ada yang membolehkan menulis mushaf dengan ejaan biasa, dan ada juga mayoritas ulama Kufah yang mana berpendapat untuk menegaskan bahwasanya Rosem Usmani harus dipertahankan. Seperti yang sudah saya jelaskan atau saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya Rosem Usmani itu terdapat beberapa kaidah atau 6 kaidah, yakni yang pertama al-hadzaf atau penghapusan huruf, yakni huruf tertentu dihapus dalam penulisannya. Dalam contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat kedua, yakni Bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kata dzalika ditulis tanpa alif setelah zal, yakni dzalika dibaca pendek ya teman-teman. Ini adalah az-ziyadah atau penambahan huruf, yang mana terdapat huruf tambahan dalam penulisan ayat tersebut, yakni contohnya pada Quran surah Az-Zariyat ayat 47, yakni Bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'a banainaha biayyidi wa inna lamusi'un al-ayah, yang mana kata bi ayyidi ditulis dengan tambahan ya adalah al-badal atau penggantian huruf. Suatu huruf diganti dengan huruf yang lain. Contohnya pada surat Al-Fatihah ayat ke-6, yakni Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas shiratal mustaqim, yang mana kata as-sirat ditulis dengan shad bukan sin. Selanjutnya adalah al-fasl wal wasl atau pemenggalan atau penyambungan kata. Dua kata kadang ditulis secara terpisah, kadang juga ditulis secara tersambung. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 109, Quran surah An-Nisa ayat 172, yakni Bismillahirrahmanirrahim, wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, yang mana dalam mushaf kata ainama ditulis sambung menjadi ainama. Ini adalah al-hamz atau penulisan hamzah dengan variasi, yang mana hamzah terkadang ditulis penuh, kadang juga diganti dengan huruf panjang. Seperti halnya pada surah Al-Baqarah ayat 6, yakni Bismillahirrahmanirrahim, innallazina kafaru sawa'un alaihim. Nah, kata sawa'un ditulis dengan tambahan alif setelah waw. Ini adalah ma fihi qiraatan atau penulisan yang memuat dua qiraat. Tulisan bisa dibaca dengan dua cara, yakni seperti contohnya pada surah Al-Fatihah ayat keempat, yakni Bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, ditulis maliki sehingga bisa dibaca maliki atau maliki, yang mana satu cara yang lain dibaca dengan cara panjang, satu alif tepatnya, dan yang kedua dibaca pendek, yakni maliki saja, yang mana terkadang juga beberapa orang membacanya dengan maliki dibaca panjang. Pada poin terakhir, yakni urgensi Rosem Usmani.
Nah, urgensinya sendiri adalah yang pertama menjaga keseragaman mushaf di seluruh dunia Islam. Yang kedua melestarikan warisan penulisan sahabat di masa Khalifah Utsman. Yang ketiga mengakomodasi berbagai qiraat Al-Quran. Dan yang keempat atau yang terakhir menjadikan bukti nyata bahwasanya mushaf Al-Quran tetap otentik dari zaman ke zaman hingga sekarang ini. Pembahasan materi mata kuliah Ulumul Quran dari saya mengenai Rosam Utsmani, mulai daripada pengertian pendapat dari para ulama, 6 kaidah dari Rosam Utsmani, serta urgensinya. Semoga dengan adanya pembahasan kali ini akan menambahkan manfaat serta menambah wawasan pemahaman kita mengenai Ulumul Quran, tepatnya dari Rosam Utsmani. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.